Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semuanya dalam keadaan baik. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, akhir-akhir ini orang sudah sangat paham bagaimana menginvestasikan akan kekayaannya untuk memberikan jaminan kehidupan masa depan. Lalu mereka menginvestasikan kekayaannya di rumah, tanah, atau kemudian emas, deposito dan sebagainya. Juga sangat marak ditawarkan tentang asuransi-asuransi, jaminan kehidupan masa tua, jaminan kematian, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dan banyak lagi jaminan. Tentu berinvestasi ataupun ikut asuransi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tetapi ada jaminan yang dinyatakan oleh Allah kepada kita dengan hanya satu syarat yang sangat mudah untuk dipenuhi, yaitu percaya kepada Tuhan, maka akan ada jaminan yang diberikan kepada kita. Jaminan bukan untuk jangka waktu tertentu seperti asuransi dan sebagainya, tetapi jaminan untuk seluruh hidup kita. Dan tema saat ini, berita gembira yang dinyatakan kepada kita saat ini melalui satu tema, yaitu Allah menjamin kehidupan orang percaya. Saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Percaya? Jangan sedih kalau tidak punya jaminan asuransi. Tetapi hari ini ada berita sukacita bahwa saudara telah dijaminkan oleh Tuhan. Pertanyaan penting yang mungkin muncul dari bacaan kita ialah, pertama, pertanyaan penting yang mungkin muncul dari tema kita adalah, pertama, mengapa Yesus menjaminkan kehidupan orang percaya? Apa alasan, apa yang mendasari sehingga Yesus menjaminkan kehidupan seluruh orang yang percaya? Kemudian, apa yang perlu kita lakukan atas jaminan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Mestinya aku harus bagaimana setelah aku tahu bahwa Tuhan memberikan jaminan kepada aku? Maka untuk membahas akan dua pertanyaan penting ini, maka saya akan membawa bacaan utama kita yang terambil dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33 dalam dua bahagian. Pertama ialah ayat 16 sampai 27 dalam satu judul kecil, yaitu pengutusan Yesus dan konsekuensi yang harus diterima. Pengutusan Yesus dan ada konsekuensi yang harus diterima ketika kita bersedia diutus oleh Yesus. Dimulai di ayat yang ke-16 berbunyi seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita buat koma saja dulu di situ, ada koma. Aku melihat, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ada dua jenis binatang yang disebutkan untuk bagian ini, yaitu ada domba, ada serigala. Sepintas lalu, kalau mau dicari perbedaan antara domba dan serigala, itu dengan mudah kita memberikan jawaban. Bahwa domba identik dengan binatang yang lemah, domba adalah binatang yang lembut dan penurut. Bukankah dalam Alkitab sering kita mendengar domba itu tenang-tenang saja ketika dia dibawa ke pembantaian? Dia tidak melakukan reaksi yang membuat tuannya menjadi repot. Ketika bulunya digunting pun, domba tetap pasrah pada keadaannya karena dia lembut, dia tenang, dia penurut. Tentulah berbeda dengan serigala. Serigala adalah binatang buas. Bertemu dengan serigala adalah bertemu dengan sesuatu yang bisa menimbulkan ketakutan yang mendalam. Serigala adalah pemangsa. Domba dalam bacaan ini menunjuk kepada murid-murid Yesus. Karena kalau kita melihat mengapa Yesus mengutus murid-muridnya yang tekun mengikuti bacaan minggu kemarin dan hadir dalam ibadah keluarga, tentu kita paham bahwa ada satu persoalan yang dialami Yesus saat itu. Dia mengajar, dia melihat banyak orang yang tidak mempunyai, sangat lelah dan seakan-akan mereka tidak punya gembala.
Lalu Yesus mengutus murid-muridnya, kamu harus menggembalakan mereka. Dalam bahasa yang ada di bagian awal pasal 9 dikatakan pasal 9 dikatakan mereka harus menjadi menuai ladang yang sudah luas sekali ladang tetapi kurang penuainya. Ini menunjuk kepada ladang itu menunjuk kepada dunia dan penuai itu menunjuk kepada murid-murid Yesus. Yang dalam hal ini ada nama lain yang diberikan oleh Yesus yaitu domba. Kamu lemah, kamu lembut, kamu akan saya utus ke tengah-tengah serigala. Serigala adalah dunia di mana di dalamnya banyak kejahatan. Lalu Yesus dengan terang-terangan mengatakan, kamu seperti domba, aku utus ke tengah-tengah serigala. Mestinya kalimat ini mungkin kita berpikir gini, mestinya Yesus menggunakan kalimat yang sedikit lebih lembut, sedikit lebih halus supaya murid-muridnya tidak takut. Karena kalau kita mengatakan aku mengutus engkau kepada serigala atau bahasa kita sekarang aku mengutus engkau kepada penyamun-penyamun, penjahat-penjahat yang akan menjahati engkau, kita mengatakan oh tidak bisa, aku tidak mau. Tetapi Yesus menggunakan bahasa ini untuk menunggu reaksi dari murid-muridnya apakah mereka siap atau tidak. Lalu dilanjutkan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigala adalah dunia yang penuh dengan berbagai macam kejahatan. Lalu dikatakan, sebab itu trik kamu ialah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lagi-lagi dua jenis binatang, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular dibahasakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 dikatakan, adapun ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Kecerdikan ular dalam Kejadian pasal 1 diceritakan begini. Allah mengatakan kepada Adam, dikatakan, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi pohon yang ada di tengah taman jangan kamu makan buahnya. Kecerdikan ular, dia membalikkan kalimat. Ketika bertemu dengan Hawa dia mengatakan, bukankah Allah mengatakan jangan makan semua buah pohon yang ada dalam taman ini? Dia sengaja membalikkan keadaan, tujuannya adalah supaya ada percakapan antara Hawa dengan ular dan Hawa tentu akan menyangkal tidak seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan sehingga terjalin percakapan dan dia bisa mempengaruhi akan Hawa. Ular binatang cerdik. Dan simbol dunia kedokteran adalah ular yang ada pada tongkat. Ini menunjukkan bahwa mestinya ada kecerdikan. Lalu dunia kedokteran membahasakan sebagai kebijaksanaan. Mestinya ada kecerdikan dan kebijaksanaan dalam memberikan kesembuhan bagi orang sakit karena pada saat itu ular disimbolkan sebagai binatang yang bisa menyembuhkan. Lalu dikatakan cerdik seperti ular, jangan dipelesetkan atau salah bicara licik seperti ular, tidak, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Merpati binatang yang tulus, merpati binatang yang adalah tingkat kesetiaannya sangat tinggi. Konon katanya kalau merpati itu kawin dan pasangannya mati, dia tidak akan pernah kawin lagi karena tingkat kesetiaan terhadap pasangan itu tinggi. Kalau ada orang yang tulus saja seperti merpati, maka dia bisa dibodoh-bodohi, dia bisa menjadi korban dari orang yang meliciki dia. Tetapi kalau ada orang yang cerdik melulu, tidak ada tulus-tulusnya, tidak ada tulus sama sekali tetapi cerdik, itu bisa membodoh-bodohi orang lain, bahkan bisa mengorbankan orang lain. Yesus mencampurkan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ini digabungkan menjadi kekuatan dalam melayani. Sehingga dalam hal ini Yesus mengatakan kamu mestinya dalam melakukan pelayanan ketulusan tidak boleh dibuang, tetapi kecerdikan juga harus dimunculkan. Sehingga banyak kali dalam Alkitab kita melihat, bayangkan Yesus itu tulus dan Yesus itu cerdik. Ketika ada tuduhan mengatakan kepadanya, engkau mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah, bukan? Lalu Yesus menjawab seperti ini, bukan aku yang mengatakannya, engkau sendiri yang mengatakannya.
Sehingga Yesus dalam hal ini tulus, tetapi dia juga cerdik. Tidak menyangkal, tetapi dia berbicara tentang sebuah kebenaran. Lalu di ayat 7 sampai ayat yang ke-9 dijelaskan tentang hal-hal apa saja yang akan dialami murid-murid. Dan kecerdikan seperti ular, ketulusan seperti merpati, dunia yang seperti serigala ini mereka bisa atasi. Tetapi ada sedikit hal yang membingungkan untuk kaum awan yang membacanya dengan mata telanjang di ayatnya yang ke-21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anaknya akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Saya berpikir, mungkin ada yang berpikir seperti ini. Ini enggak benar, masakan dari mulut Yesus keluar kalimat seperti ini. Ini mungkin keliru Yesus mengucapkannya. Bahkan kalau kita melihat satu ayat setelah bacaan kita tadi, di ayatnya yang ke-34 dan 35, dikatakan seperti ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Enggak kelirukah Yesus berbicara? Aku datang bukan membawa damai tetapi pedang. Dan di ayat bacaan kita tadi ayat 21, ayah bunuh anak, anak bunuh orang tua. Ini ada apa dengan ini? Tetapi kita tidak bisa membaca dan mengartikan sesuatu dengan kacamata telanjang. Kita harus memahami atas dasar apa Yesus mengucapkan kalimat ini. Saya teringat untuk sebuah film. Waktu itu, waktu saya kecil, saya masih dapat cukup lama televisi hitam putih. Kemudian jalannya karena saya tinggal di kota Rantepao, TV-nya jalannya itu nanti sore karena listrik di kota Rantepao nanti petang baru nyala, sampai kemudian pagi sampai kemudian petang itu tidak nyala. Sehingga kami nonton televisi hitam putih dan kadangkala ada hiburan rakyat yang saya dengan teman-teman suka hiburan rakyat, yaitu layar tancap. Sekali waktu ada layar tancap di Jemaat Rantepao, kami hadir. Dan sekalipun saya masih kecil saat itu, tetapi saya sudah bisa mengerti makna dari cerita di layar tancap itu, judulnya Kalau Terpaksa Aku Mati. Dikisahkan seorang perempuan yang kemudian memilih mengikut Kristus, sementara orang tuanya tetap menyembah agama suku yang dianutnya. Dan orang tuanya ingin, dan semua orang yang ada di daerahnya ingin menghukum si anak itu. Lalu ditutupi dengan emberlah kepalanya, dan orang tuanya menyuruh orang memberikan pertanyaan supaya dia lari dari imannya dan kembali ke agamanya semula. Tetapi anak perempuan itu mengatakan, dibunuh pun aku tidak takut, karena kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan berujung pada anak itu mati di tangan ayahnya sendiri, di hadapan saudara-saudara yang tidak mempercayai keyakinan agamanya. Paling tidak ini yang dimaksud oleh bacaan kita tadi. Saya juga pernah berkunjung ke daerah Dendek, mungkin ada yang berasal dari daerah Dendek. Dan saya menginjakkan kaki di rumah seorang pendeta sudah meninggal. 3 generasinya adalah pendeta Palilu, saya kurang tahu apa nama orang tua dari Bapak Yunus Palilu. Dan di atas rumahnya itu tertulis Tondok Salian. Saya bertanya, apa maksud Tondok Salian? Lalu dia mengatakan, lalu anaknya mengatakan, ayah kami adalah pengikut Kristus yang pertama-tama di Dendek. Ketika menjadi pengikut Kristus, dia diusir dari dalam tondok dan dia boleh tinggal di luar dari tondok, sehingga dia mengatakan itu adalah Tondok Salian, tidak dihitung sebagai orang dalam, tetapi dia adalah orang lain. Lalu kemudian semakin terbuka Injil sehingga itu tidak dipermasalahkan lagi. Tetapi ada kisah di balik Tondok Salian itu, terbuang dari keluarga, terpisah dari keluarga. Ayat inilah yang mungkin dimaksudkan dengan ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga ayah membunuh anak, anak membunuh ayah. Artinya ketika
ada orang yang tidak seiman, ada pertentangan di antara keluarga. Ketika seseorang memutuskan untuk meyakini Kristus dan yang lain belum menerima Kristus, akan ada pertentangan di antara keluarga. Bahkan zaman itu akan ada pembunuhan untuk orang yang lari dari iman semula yang dianutnya. Itulah yang dimaksudkan. Bukan berarti Allah, Yesus menyuruh bunuh ayahmu, bunuh anakmu. Tetapi Yesus menceritakan realistis yang akan terjadi ketika kamu memilih mengikut Kristus. Akan ada pertentangan dengan keluargamu yang belum menerima Kristus. Bahkan kemungkinan akan ada pembunuhan di dalamnya. Saat kekristenan mulai merebak, banyak sekali orang Kristen dibunuh. Yang ada yang diadu dengan banteng, ada yang digoreng, ada yang dikuliti dan sebagainya. Itulah yang terjadi zaman itu. Kemudian kita melihat tentang Yesus mengajarkan tips untuk cerdik di ayat 23. Kalau kamu masuk rumah orang satu kota dan orang tidak menerima, pindah ke kota lain. Artinya jangan bertahan untuk orang yang mengeraskan hatinya. Ibaratnya gini, kalau Tuhan sudah mengetuk pintu hati orang itu tapi dia tidak mau membukanya dari dalam, jangan tetap mengetuk di situ, tinggalkan aja, cari lagi pintu lain untuk kamu ketuk menerima Yesus Kristus. Lalu dikatakan di ayatnya yang ke-27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Apa yang dikatakan Yesus dalam gelap? Apa yang aku katakan, apa yang Yesus katakan dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa maksudnya? Bahwa ketika kita mengatakan sesuatu kepada orang lain di dalam gelap, orang lain tidak akan melihat. Berarti yang mengetahui hanya orang yang dekat dengan orang yang mengatakan sesuatu. Yesus mau mengatakan, aku mengatakannya kepadamu untuk kamu saja. Tapi nanti setelah kamu tahu, kamu harus mengatakannya dalam terang. Artinya memberitakan apa yang aku katakan itu kepada semua orang. Sehingga semua orang bisa tahu. Dalam gelap hanya orang tertentu yang bisa tahu. Tetapi setelah itu katakan dalam terang. Sehingga Injil merebak ke banyak tempat. Dan apa yang aku bisikkan ke telingamu, kalau kita berbisik berarti hanya orang tertentu yang bisa mendengar. Yesus berbisik ke telinga murid-murid saja yang dengar. Tetapi dikatakan, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Setelah kau tahu, naik ke atas atap rumah, beritakanlah. Tapi ingat, ini adalah bahasa kiasan. Mau mengatakan bahwa Injil dari tempat yang kecil untuk orang tertentu pada akhirnya dibukakan bagi semua orang. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan tentang ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27 bacaan kita? Mau mengatakan bahwa Yesus mengingatkan kita resiko-resiko yang akan didapatkan dalam memberitakan Injil. Tapi ingat bahwa resiko yang disebutkan di dalam bacaan kita tidaklah kemudian setelah dunia semakin maju, tidaklah persis sama seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Setiap zaman mempunyai sejarahnya sendiri. Dan zaman itu ada sejarahnya dalam Alkitab. Zamannya kita ada juga sejarahnya kita masing-masing. Mau mengatakan seperti ini, semua kita diutus oleh Yesus. Bahwa kita semua diutus oleh Yesus untuk menjadi pemberita Injil. Ada risikonya ketika dalam keluarga istri begitu tekun mencari Tuhan, mengajak suami untuk dekat kepada Tuhan, tetapi suami adalah orang pekerja dan tidak ada waktu untuk Tuhan. Kadangkala ada perselisihan ataupun hanya sakit hati yang dirasakan. Ketika anak-anak lebih banyak meluangkan waktunya untuk hal-hal berbau duniawi, ibu menegur dan anak-anak menjawab dengan kasar. Bukankah itu ada sakit hati, bahkan kemudian di antara orang tua kadangkala ada pertentangan dengan anak-anak. Saudara bersaudara pun, yang satu ingin hidup benar, yang satu tetap berkancang dalam dosa, sehingga terjadi perselisihan. Yesus mau mengatakan, begitu aku mengutus kamu, ada resiko yang harus kamu jalani. Dan hari ini kita diingatkan, resiko untuk kita sekarang ini jauh lebih ringan dibanding resiko yang diperhadapkan Yesus kepada murid-muridnya saat itu.
Sehingga apa yang mau kita katakan ialah mari tetap setia. Resiko yang kita hadapi tidaklah seberat pada zaman-zaman Alkitab, bahkan ketika permulaan Injil diberitakan. Lalu kalau memang ada resiko, adakah jaminan yang Tuhan berikan? Maka ayat 28 sampai 33 saya membawa dalam satu kalimat sederhana, yaitu jaminan Yesus. Ada jaminan dari Yesus. Kalau kamu melakukan ini, ada jaminan yang aku berikan. Dikatakan di ayatnya yang ke-29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Lalu di ayatnya yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit diperbandingkan dengan manusia, itu perbandingannya jauh sekali. Tapi Yesus sengaja mengambil perbandingan yang jauh untuk memberikan pemahaman. Burung pipit 2 ekor, harganya 1 duit. 1 duit saat itu adalah mata uang terkecil, berarti burung pipit harganya sangat murah. Lalu dikatakan, sedangkan burung pipit binatang yang paling termurah, unggas yang termurah, tidak akan ada yang jatuh tanpa sepengetahuan Bapa, apalagi kamu. Sehingga mau mengatakan yang tidak berharga dinilai dengan 1 duit untuk 2 ekor. Kalau jatuh pun itu mesti sepengetahuan Allah, apalagi kamu. Kamu jauh lebih berharga. Kepada murid-murid dan kepada kita semua, berita ini mau dinyatakan, kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Sehingga mungkin kalau ada di antara kita yang mengatakan, aku banyak mengalami penderitaan dalam keaktifanku di bait Allah yang kudus, dalam imanku yang terpaut kuat kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan membuat kamu binasa. Burung pipit yang paling murah pun tetap dibuat berharga di mata Tuhan, apalagi manusia. Lalu di ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku. Ini perbandingan jauh lagi ya. Akui di depan manusia, maka Yesus akan akui dia di depan Bapa. Kita hanya mengakui di depan manusia. Aku misalnya gini, aku percaya Yesus itu baik. Aku percaya Yesus itu menyelamatkan, kita akuikan di depan manusia. Dan apa yang dilakukan Yesus nantinya? Dia akan mengakui kita di depan Bapa. Bapa dan manusia berbeda. Kita hanya mengakui Yesus di depan manusia, tetapi Yesus mengakui kita di hadapan Bapa. Perbandingan yang jauh, tetapi ini adalah jaminan yang diberikan untuk orang yang percaya. Pun sebaliknya, kalau kita mengatakan pada saat terdesak, lalu orang mengatakan, kamu pengikut Kristus ya? Kami enggak menerima pengikut Kristus di sini. Atau karena kita takut promosi jabatan tidak kita miliki, lalu kita mengatakan, saya sih Kristen tapi Kristen saja begitu. Hanya KTP aja yang Kristen, hati saya enggak Kristen. Itu tidak mengakui Tuhan. Maka yang dilakukan Yesus ialah ketika kita ada di pintu pada hari penghakiman, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari sini. Yesus memberikan jaminan untuk orang yang tulus seperti merpati, yang cerdik seperti ular, yang tulus mengakui Yesus adalah kebenaran, yang cerdik dalam melakukan pekabaran Injil, Yesus akan mengakui di depan Bapa. Bukankah di Ibrani pasal 13 ayat 5c mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau apapun keadaanmu. Lalu di dalam Matius pasal 28, ketika Yesus mengutus murid-muridnya pergi beritakan Injil, lalu ditutup dengan kalimat seperti ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ada jaminan penyertaan yang diberikan Yesus. Tetapi mungkin kita mengatakan seperti ini, di mana jaminannya Ibu Pendeta? Dari dulu sampai sekarang saya mengasihi Kristus, tapi saya sakit terus. Saya banyak pergumulan terus, anak-anak saya nakal, suami saya menyakiti hati saya dan sebagainya. Di mana jaminan itu? Ada orang yang berpikir jaminan Yesus itu sekarang dan di sini, sekarang dan di sini. Tetapi jaminan Yesus itu memang
kita tidak bisa pahami kalau kita menggunakan pemikiran manusia. Bukankah Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Lalu bagaimana kabar murid-muridnya? Tidak ada yang mati dengan cara lansia baru mati atau sakit baru mati. Tetapi semuanya mati dengan cara yang tidak wajar. Yang saya katakan tadi, digoreng, dikuliti, disiram air panas, direbus, diseret dengan kuda dan sebagainya. Lalu mungkin ada yang bertanya, di mana jaminan itu? Apakah memang bisa dipercaya jaminan Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, atau aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau? Di mana jaminannya? Tetapi kita harus paham bahwa jaminan menurut pemikiran kita berbeda dengan jaminan menurut Allah. Jaminan menurut pemikiran kita, di sini Tuhan, sekarang Tuhan, di sini Tuhan, di dunia ini Tuhan. Tetapi menurut Allah, jaminan terpenting bukan di sini, sekarang, dan di sini. Tetapi yang terpenting ialah bagaimana kita menjalani tahapan-tahapan prosesnya Tuhan dengan baik. Dan pada ujung-ujungnya Tuhan mengatakan, marilah anakku, bersukarialah bersama dengan aku dalam kehidupan sorga. Dan itulah jaminan yang diberikan kepada kita. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kuatkan imanmu, jangan goyahkan hatimu. Jaminan ada di tangan kita masing-masing. Pulang, lakukan, hidupi imanmu. Amin.